bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya nanti ojone wahne. Tetapkan aja. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Setelah kunjungan Muhibbah Hazrat Khalifah rahmatullah alaih ke Yogyakarta dan Jawa Barat berjalan dengan sangat sukses, maka agenda selanjutnya adalah mengadakan kegiatan Jalsah Salana. Bagaimanapun kedatangan beliau adalah sesuatu yang luar biasa. Itu dapat dilihat dalam Jalsah Salanah di Parung. Susah untuk menggambarkan. Mereka sadar, para pengunjung, untuk tidak terlalu berdesakan, untuk tidak terlalu menyampaikan gairah mereka, kecintaan mereka. Dan itu yang menjadikan mereka berusaha juga untuk tidak terlalu menjadikan huzur mungkin kelelahan. Dalam hal itu dapat kita pastikan bahwa semua pengunjung merasakan sesuatu yang susah untuk ditafsirkan dalam dada mereka. Ya, yang pertama kami lihat itu bahwa
di Jalsa 2000 ini jumlah yang hadir, Pak. Jadi kami sudah memperhitungkan bahwa Jalsa ini akan dihadiri oleh 20.000 peserta. Sebelumnya kita sudah biasa nerima 7.000-an lah. Ya. Jadi hampir 3 kali lipat itu. Pengaturan sirkulasi, Pak, antara peserta Jalsa yang 20.000 orang dan tamu agung. Itulah yang pertama-tama kami pikirkan, kami menjadi bahan pertimbangan kami dalam mempersiapkan panitia untuk Jalsa 2000 itu. Jauh sebelum huzur datang, ya, kami sudah sering mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan bapak-bapak untuk membahas semua kebutuhan dan pelaksanaan dalam Jalsa tersebut. Karena Jalsa itu Jalsa yang luar biasa, mendapat karunia karena dikunjungi oleh khalifah gitu. Kita segera menyadari bahwa tempat kita yang ada waktu itu tidak bisa menampung peserta yang 20.000 orang, apalagi dihadiri oleh khalifah, ya, pasti banyak yang datang. Maka waktu itu kita mengambil keputusan bahwa kita harus memperluas arena Jalsa ini, yaitu dengan menyewa itu lapangan bola yang ada di sebelah mihrab ini, di sebelah barat. Itu luasnya secara kasar antara 3,5 sampai 4 hektar. Itu kita sewa. Dan yang kedua, karena ini gahnya itu harus menampung 20.000 orang, maka di tempat sewa itu kita rencanakan membangun gah khusus dari konstruksi baja. Ada dua tempat, laki dan perempuan, ukurannya 150 kali 45 meter, dua double gitu. Kami bentuk tim khusus untuk menangani anggota-anggota yang datang, ya. Jadi kadang-kadang kan berbeda jam. Jadi aplusan, ada yang datang malam, ada yang siang, ada yang pagi. Jadi itu beberapa kelompok, ya. Itu di depan menunggu sampai kendaraan, karena dulu kan boleh masuk. Nah itu. Tapi dari di atas gedung atau di tempat penginapan itu juga sudah ada ibu-ibu lain yang akan mengatur. Dan kami atur sedemikian rupa supaya mereka itu nyaman, kami tempatkan per cabang. Jadi ibu-ibu dari satu cabang tidur di satu lokasi sama-sama begitu. Dan itu memudahkan mereka, jadi mereka juga senang dan gembira gitu. Dan pada saat itu kita sudah tahu, sudah sebelumnya kita mencoba membuat sumur bor, tapi hasilnya kurang baik. Maka kita putuskan sumber air kita itu satu dari sumur bor yang ada, yang kedua dari PDAM, kita bangun sambung jaringan ke jaringan PDAM, yang ketiga kita beli air. Jadi ada 3 sumber itu. Itu kami memberikan tugas kepada beberapa ibu yang khusus untuk menangani kebersihan Jalsa gah wanita. Baik sebelum, pada waktu, atau sesudah. Kalau listrik kita juga karena sini kurang dayanya, kita sudah biasa tahun-tahun sebelumnya, jadi kita menyewa genset. Jadi pada kesempatan Jalsa itu sumber listrik 100% dari genset. Kita tidak mengambil resiko dari PLN. Kemudian juga dapur umum, ya. Dapur umum juga diperluas, itu lokasinya di seberang gedung ELI sekarang, itu kita bangun dapur umum. Kemudian MCK pasti, itu kita tambah MCK. Setelah menghadiri Jalsah Salanah yang sangat bersejarah, Hazrat Khalifah rahmatullah alaih kemudian melanjutkan kunjungan muhibbah beliau ke kota Padang. Pertama, bahwa yang mengatur acara di Padang adalah panitia lokal. Jadi detailnya mereka yang mengatur.
Yang saya masih ingat adalah pada waktu subuh, setelah sholat subuh, beliau Huzur memimpin sholat. Kemudian memang sebelumnya, semalam sebelumnya diceritakan bahwa di sini ada tempat di mana Maulana Rahmat Ali HOT itu berdoa pada waktu sekitarnya itu ada kebakaran. Dan justru yang salah satu yang selamat adalah tempat yang ditempati beliau. Nah, sehingga pada sholat subuh beliau lanjut ke sana Pak, ke pasar. Jadi tengah-tengah. Memang pasar pada waktu pagi hari ramai Pak. Jadi kami aprak-aprakan gitu masuk ke sana, ke tempat itu. Tapi no problem. Ada becek-becekan segala macam. Nah, kami berdoa di sana. Di tempat yang sudah ditentukan. Berdoa dengan khusyuk. Ya sama, di Padang juga begitu kan. Ada pertemuan. Ada tanya jawab dengan tokoh-tokoh ya, masyarakat, banyak dosen-dosen UIN juga diundang. Nah itu juga di situ juga disampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan itu ya, mengenai khataman nabiin apa semua dijelaskan oleh Huzur. Sehingga ada seorang dosen ya, dosen lah, itu beliau mengatakan bahwa kami ini sudah lama dengar Ahmadiyah, bagus tafsirnya. Dulu katanya ketika kami mahasiswa, kami sering membaca Sinar Islam. Dan kupasan tafsirnya itu sangat luar biasa sekali. Nah itu salah satu pertanyaannya begini, kenapa di dalam terjemahan atau tafsir Al-Quran yang tafsir singkat itu yang sering mengquote pendapat orientalis. William Muir apa semua kan itu. Huzur menyatakan bahwa memang salah satu tujuan Al-Quran itu untuk membantah keberatan-keberatan yang diajukan oleh orientalis itu tentang Al-Quran, tentang ajarannya, tentang Rasulullah SAW. Oleh karena itu di dalam tafsir kita ini salah satunya ini untuk membela, menjawab semua tuduhan itu yang tidak benar ini. Makanya selalu ada di situ kan ini keberatan-keberatan kemudian dijawab. Nah, itulah salah satu tujuannya ini. Karena Quran itu bukan hanya untuk masyarakat Muslim saja, Islam saja, tapi juga untuk luar, dan itu untuk Eropa, dan itulah menjadi penyebab ya, jemaat bisa berkembang dan bisa diterima di Eropa di mana-mana. Setelah beberapa hari di Padang, Hazrat Khalifah rahmatullah alaih kemudian kembali ke Jakarta untuk kemudian melanjutkan kunjungan muhibbah beliau ke Bali. Makanya ketika sudah ke Bali itu, jadi seperti mau istirahat saja beliau, walaupun tidak istirahat tapi betul-betul ya programnya itu, sehingga diajak naik perahu apa semua keluarganya, kan? Jadi rileks sekali. Ya, memang ada mulakat biasalah itu kan. Jadi yang jelas bahwa itu hari-hari terakhir daripada kunjungan beliau, dan itu bawa cucu beliau kan dan yang lain-lain. Jadi programnya sangat ringan sekali ya di Bali ini, dan Huzur sangat senang sekali itu. Kami ini kan dari tim pengawal dibagi-bagi tugas Pak. Jadi biasanya sebelum Huzur berangkat ke suatu tempat, maka satu tim itu sudah berangkat di sana mempersiapkan segala sesuatunya. Nah kebetulan setelah saya standby beberapa lama di Jakarta, mendapat tugas ke Bali. Jadi kita malam itu juga ya dalam kondisi apapun berangkat. Huzur besok akan ke Bali, kita sudah ada di sana. Nah di Bali ini kalau tidak salah ada beberapa hari ya, tanggal 8, 9 sampai 10 Juli tahun 2000, 2 malam 3 hari. Nah sesampainya di pantai, kemudian Huzur itu kan turun. Beliau tidak menggunakan serban, tapi mungkin peci seperti yang saya pakai. Nah itu kan pengalaman luar biasa, kita melihat ini penampilan yang berbeda. Ya,
Artinya Huzur menempatkan situasi dalam kondisi ini kan sedang liburan. Barangkali kalau bawa pakai serban kan rasanya tidak nyaman, ya, takut jatuh dan lain sebagainya. Beliau pun pakai jaket karena mau ke laut, pakai jaket biru. Disiapkan perahu speedboat kecepatan tinggi, dan beliau dengan keluarga, mantu, anak, putrinya berangkat ke tengah lautan memancing. Tanpa pengawalan itu. Barangkali hanya nakoda kapalnya saja. Sangat cepat pada saat itu. Tiba-tiba naik-naik, langsung berangkat. Nah, bodyguard Huzur, para pengawal yang melekat pun ya sama-sama sedang berlibur. Ya, panitia mungkin ya, semua bermain. Ya. Ada Pak Ukun waktu itu ya, sudah bermain. Wah, kayaknya happy, gembira. Tapi pada waktu itu saya sebagai pengawal juga ada gelisah gitu. Ini kok Huzur berangkat, kok tidak ada pengawalan. Seperti kayak biasa-biasa aja, entah kenapa ya, apakah memang itu karena daerah Bali aman, tapi ini kan resiko di laut kan bisa ada ombak dan lain sebagainya. Sehingga kami bermusyawarah, ya kalau begitu ini bahaya, ini bagaimana? Ya sudah katanya, kita sewa satu speedboat lagi. Agak mahal memang karena speedboat di sana pada zaman itu ya. Hanya disewa dan agak kecil, penumpangnya tidak boleh banyak. Nah waktu itu selain nakoda kapal, ada ketua jemaat Bali, ya. Kemudian ada Pak Erwin Budiawan dari PPMKI, ada kru MTA satu untuk mendokumentasikan. Karena kan jarang momen itu, dan kebetulan dari pengawalan saya yang ikut. Langsung melesat kecepatan tinggi. Sampai perahu kita ini kan kayak terbang-terbang begitu Pak. Dua mesin ya, mengejar terlalu jauh. Nah akhirnya di tengah lautan spot untuk memancing, kayaknya nampaknya memancing Huzur di sana. Ketemu, tapi kita tidak berani melekat. Karena privasi Pak, kan memang ada privasi lah, kan keluarga Huzur semua pada ini. Tapi dari jauh kami melihat situasi. Nah tiba-tiba kameramen dari MTA pun mengambil gambar, Huzur melambaikan tangan ya. Suasana kita juga, ya mungkin pengalaman yang seumur hidup lah ya, saya juga, aduh bagaimana nih rasanya gitu ya. Di laut, kalau ada apa-apa kan, nah satu ketika Pak, ada kayak tanda SOS. Dari perahunya Huzur itu seperti menyuruh mendekat. Wah kenapa katanya gitu ya, karena saking jauh kan. Karena sinyal di laut kan sudah tidak bisa menggunakan komunikasi handphone dan nggak ada. Akhirnya perahu kami itu melekat, mendarat, mendekat dengan perahu Huzur. Nah nampaknya pada waktu itu ada cucu beliau atau putri beliau gitu ya yang mabuk laut. Jadi sudah saking berat ya, kondisinya sudah tidak baik. Nah, saya lihat juga banyak ikan ya, nangkep ikan kan, artinya sudah berhasil lah. Nah, Huzur meminta untuk kembali ke pendaratan awal, tapi jauh Pak, ya sudah terlalu jauh dan waktunya akan habis. Nah, pada waktu itulah bermusyawarah kalau begitu cari pendaratan darurat di mana. Jadi kami dua speedboat itu mencari ke pantai-pantai itu. Mencari di mana kira-kira bisa turun. Nah akhirnya di situ ada satu hotel yang tinggi di sana, yang nampaknya kemungkinan dia ada jalan masuk ke hotel tersebut. Dua perahu itu berhenti di pinggir laut, ombaknya juga cukup lumayan ya, menerpa itu keluarga Huzur kita turun, memindahkan, menyeberangkan satu demi satu diseberangkan. Coba bayangkan, itu ada anak-anak kecil, putri Huzur ya yang perempuan, ada mantunya Huzur. Wah itu kita nih rasanya seperti apalah. Apalagi saya kan dari tim pengawal, seorang diri, tidak ada dalam teori mengamankan VVIP di atas lautan begitu. Bagaimana? Tapi lupa semua, yang penting bagaimana Huzur selamat gitu ya. Kan ombak namanya di pinggir laut kan, bukan pendaratan yang biasa. Dalam masa kunjungan Muhibbah Hazrat Khalifah rahmatullah alaih di Bali, rupanya terkisah beberapa peristiwa yang penuh dengan berkah. Ada satu peristiwa yang sangat menarik, bagaimana kecintaan seorang anggota ingin bertemu dengan Huzur. Itu peristiwa itu terjadi di mana ada seorang lajnah ya, dari Lombok. Dia kan sedang hamil besar, sehingga dia tidak bisa berangkat ke Jakarta bertemu Huzur, karena dikhawatirkan melahirkan. Tapi pasrah, karena memang tidak bisa ya melakukan perjalanan jauh. Hanya dia berdoa ingin bertemu dengan Huzur, sehingga dia menceritakan bermimpi ketemu Huzur.
Ya. Sehingga dia mengatakan, apakah ini merupakan hiburan dari Allah Ta'ala bahwa saya tidak bisa berangkat bertemu huzur, akhirnya bertemu di dalam mimpi. Nah, mendengar informasi bahwa ternyata huzur akan datang ke Bali dari markas Bogor. Dia semakin senang, artinya tidak perlu jauh kan ke Jakarta. Ke Bali hanya naik feri, mungkin beberapa jam, cukup lama, nyebrang lautan, akan segera bertemu huzur. Sehingga dia memutuskan bahwa saya harus pergi ke Lombok. Dari Lombok pergi ke Bali ya, sedang hamil besar. Semua keluarganya melarang, ya takut melahirkan, tapi dia nekat demi berjumpa dengan khalifahnya, walaupun nyawa mengancam ya, sedang ibu hamil, dia akhirnya berangkat naik feri. Nah, modal semangat saja, bawa obat homeopati, pakaian sedikit, karena tidak yakin ya melahirkan di. Tapi ini tidak tahu nih, itu bulannya melahirkan. Ternyata setelah naik kapal laut, yang ternyata kapal laut pun penuh, dia pun sulit mendapatkan tempat duduk. Satu hal yang sungguh menarik, dia bertemu dengan bidan langganannya. Ini kan biasa, ternyata bidan ini pun mengadakan perjalanan di satu kapal yang sama. Selang beberapa waktu kontraksi terjadi dan dinyatakan dia akan melahirkan. Tidak ada persiapan sama sekali. Tapi bidan ini nampaknya seperti Allah Ta'ala menyediakan bidan di dalam kapal laut. Sehingga bidan itu membantu proses kelahiran ibu tersebut dengan kurnia Allah Ta'ala. Ya. Bayi itu lahir. Dan nahkoda kapal pun mengatakan, sudah beberapa orang melahirkan di kapal, tidak ada yang selamat. Ya bagaimana? Sulit. Dalam kondisi kapal ombak besar dan lain sebagainya. Tapi ibu ini, Lajnah ini, yang berasal dari Lombok, alhamdulillah selamat bayinya dan ibunya. Sesampainya di Bali, huzur mengadakan satu pertemuan di sebuah hotel, ya dekat bandara, dekat laut. Nah ibu ini pun masuk di kamar, hanya bisa istirahat. Orang baru 1 hari melahirkan, bagaimana mau bisa aktivitas kan? Nah, terjadilah mulakat di sana, pertemuan seluruh anggota sampai malam dan dinyatakan sudah selesai. Tapi ibu yang hamil tadi yang melahirkan tidak mendapat giliran karena sedang kondisinya yang sangat lemah. Tapi keyakinan ya untuk bertemu huzur itu sangat luar biasa ibu. Dia sudah senang lah, walaupun tidak melihat minimal sudah dekat ya, kan di satu hotel yang sama. Nah tiba-tiba dengan karunia Allah Ta'ala ada bantuan daripada Maulana atau Rozak ya, sehingga Maulana atau Rozak bisa berkomunikasi dengan huzur, menyampaikan kisah ini. Bahwa ada seorang ibu yang melahirkan di kapal, belum berkesempatan bertemu dengan huzur. Maka huzur dengan kasih sayang memberikan kesempatan. Besok pagi adakan lagi mulakat. Disampaikanlah kepada ibu tadi, bahwa ibu tadi pertama untuk melakukan mulakat. Akhir bertemu dengan huzur. Ya. Kemudian bayinya pun bertemu diusap oleh huzur. Satu karunia. Sempurnalah mimpi itu. Bahkan di mulakat tadi juga dampaknya kepada yang lain akhirnya. Termasuk orang yang ada di sana. Kami juga, para pengawal pun diberi kesempatan. Ya. Karena jarang, sulit sekali tim pengawal ini bisa berfoto dengan huzur, bersama huzur. Karena harus menjaga. Tetapi ketika di Bali kami diberi kesempatan bersalaman dan diberi makanan ya, coklat oleh huzur setiap orang. Ini kan sungguh luar biasa. Huzur memberikan itu kepada kami. Bahkan pegawai hotel di sana pun beberapa orang ikut antri baris mulakat dengan huzur, berfoto ya, bersalaman dan dikasih coklat. Coba bayangkan. Jadi huzur pun kepada non Ahmadi ya, sama memperlakukan seperti anak keturunan beliau tadi. Ini sungguh ya sangat luar biasalah yang tidak mungkin terlupakan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada satu lagi barangkali di Bali itu ya, ada seorang hudam. Hudam ini adalah
tim Basarnas yang ada di Bali. Dan dia itu adalah masuk tim keamanan juga, pengawal. Ketika dia ingin berkhidmat untuk jemaat, dan ini mungkin seumur hidup sekali tahu, sehingga dia mempersiapkan dirinya izin 3-4 hari khusus untuk pengamanan huzur. Kan tim SAR pasti punya kemampuan ya. Nah tapi ketika waktu hari H, di kantornya itu ada informasi ada korban tenggelam di lautan dan dia harus berangkat dengan timnya mengadakan penyelamatan. Nah ini kan dualisme keadaan yang apakah saya harus dinas di kantor menyelamatkan atau harus ke jemaat. Dia berharap dua-duanya bisa dilakukan, tapi bagaimana situasi seperti itu? Nah pada waktu itu dia memutuskan ingin segera ke laut dulu mencari korban tenggelam. Ya. Akhirnya mereka berangkat. Nah tim SAR ini dia mencari jenazah atau korban yang tenggelam. Sampai ke kedalaman, luas tanah, tidak ketemu. Sampai menyerah. Nah Hudam ini juga kan dia bagian di atas. Bagaimana saya bisa menjadi tim keamanan huzur kalau jenazahnya belum ditemukan. Nah ini dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ingin berkhidmat, tolong temukan jenazah itu ada di mana. Kawan-kawannya sudah nyerah, tidak ada kedalaman. Akhirnya dia menggunakan pakaian selam, menyelam ke dalam lautan. Terus mencari sendirian. Tiba-tiba dengan kurnia Allah Ta'ala itu seperti ada cahaya, muncul itu. Jenazah yang mati itu. Dia dengan gagah berani langsung diambil, ditangkap, dibawa ke daratan. Setelah ternyata jenazahnya dapat. Akhirnya dia segera pulang dan langsung ganti baju, langsung ke masjid menjadi tim security. Nah dia betul-betul sangat terharu lah ya bahwa berkhidmat kepada jemaat, kepada institusi dia, pun akhirnya dua-duanya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, momentum yang luar biasa. Jadi kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala, ya apalagi gitu. Di tengah laut ya mencari korban, menyelam sangat sulit lah. Tapi Allah Ta'ala menolong. Walaupun korbannya sudah meninggal dan memang sudah menjadi jenazah. محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا. Nah, kemudian ada peristiwa yang sangat mengharukan di mana ketika mulakat dengan huzur di Bali ada seorang hudam ya, dia menyampaikan kepada huzur bahwa karena dia menjaga keimanan sebagai orang Ahmadi mengalami penderitaan, penganiayaan ya, betul-betul sangat kesulitan lah menderita orang tersebut. Nah lalu huzur mendengar ungkapan hudam ini, beliau langsung memanggil hudam tersebut, dipanggil ke depan, bertemu dengan huzur, beliau peluk, kemudian juga diusap-usap dan diberi nasihat dan lain sebagainya. Nah, ini nampak sekali ya pemandangan pada waktu itu para anggota yang melihat kan ikut terharu, larut dalam kesedihan juga. Betapa seorang bapak rohani memberikan hiburan ya, kepada anak-anaknya yang sedang mengalami kesedihan, sehingga hudam tadi merasa bahagia. Ya. Tidak ada lagi kesedihan, dia banggalah mengalami penderitaan demi menjaga iman. Sampai teringat ya, sepanjang hidupnya hudam tersebut. Ya Rabbi fa'mur خربها متوحدا يا ربي فاعمر خربها متوحدا